Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sangat kikir dan bakhil serta serakah. Dia pun ingin memberikan suatu pelajaran agar tetangganya yang berprofesi sebagai tuan tanah tersebut dapat bertaubat dan menjadi orang yang baik serta dermawan. Inilah kisahnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk berada di rumahnya sambil memandangi langit. Abu Nawas berpikir, bagaimana caranya agar esok sore dia bersama keluarganya bisa makan. Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumah Abu Nawas, seorang tuan tanah tinggal di sana dengan bermegah-megahan. Rumahnya mewah, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang luas. Hampir semua warga di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir serta tamak. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki sesuatu kebiasaan yang unik. Apabila Abu Nawas meminjam sesuatu, maka akan dikembalikan secara berlebih dengan alasan beranak. Artinya, ketika Abu Nawas meminjam sesuatu kepada orang, maka dia akan mengembalikan dengan yang lebih baik atau ditambahi lagi. Seperti meminjam seekor ayam, maka ia akan mengembalikan 2 ekor ayam. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Kontan saja tuan tanah senang bukan kepala, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lain. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya karena dia hanya butuh 3 butir telur saja. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab, "Itu tergantung dengan keadaan, wahai tuan." Kemudian 5 hari telah berlalu. Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah, dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring tembikarnya beranak kayak telur ayam yang dulu. 5 hari pun berlalu lagi dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Artinya, ketika meminjam 2, Abu Nawas mengembalikan 3, kelebihan 1. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira karena ada kelebihan daripada pengembaliannya. Tak apalah, pikir tuan tanah, karena bisa saja orang itu hanya mempunyai anak tunggal, bahkan tidak memiliki anak. Pada hari selanjutnya si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1.000 dinar. Sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah dalam waktu 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar. Hari berganti hari, bahkan 5 hari telah terlewati sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Mulanya si tuan tanah gembira, namun seketika dia berubah menjadi marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas.
Sayang sekali Tuan, uang yang saya pinjam dari Anda bukannya beranak, tetapi malah 3 hari setelah saya bawa pulang, kemudian semuanya mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi geram dan marah. Pengawalnya hampir saja memukul Abu Nawas. Tapi untung saja tidak jadi karena ada rombongan pekerja yang baru pulang melintas. Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan, berharap Abu Nawas dihukum atau bahkan diberi hukuman yang berat atas perbuatannya. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa ternyata Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal. Kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Mengapa bisa beranak tapi tak bisa mati? Artinya sesuatu yang beranak pasti bisa mati. Seketika juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa hari dan sulit untuk dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir dan tamak serta pelit. Setelah kebangunannya, dia kemudian menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah, dan dia meminta maaf kepada Abu Nawas dan juga orang-orang yang pernah ia perlakukan seperti itu. Demikian kisah Abu Nawas ini. Semoga dapat kita jadikan pelajaran bahwa semua perbuatan akan kembali kepada kita. Semua kebaikan akan kembali kepada kita dengan baik. Semua keburukan akan kembali keburukannya kepada kita. Sifat dermawan itu adalah merupakan sifat yang bagus. Sedangkan sifat kikir adalah sifat yang tidak bagus. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Bila mana kisah ini adalah kisah fakta dan nyata, maka tak jadi masalah untuk kita ambil pelajarannya. Tetapi jika kisah ini telah berbelok ataupun kisah ini berupa kisah fiksi, itu pun tidak masalah. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan di dalamnya, pelajaran, hikmah, ilmu, mari kita ambil bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal kebaikan untuk saya dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.